Indonesia Raya, terus habis itu kiroah dan dilanjutkan acara inti gitu. Kalau MC formal nadanya gimana? Nah, nadanya MC formal tuh utuh. Contoh, kalau mungkin di MC wisuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi kayak utuh. Tapi kalau MC semi formal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nadanya itu sedikit berbeda gitu. Nah, kalau MC semi formal itu lebih diberikan improvisasi terbatas. Jadi bukan minim improvisasi. Improvisasi itu apa? Gaya bicaranya gitu. Jadi bagaimana gaya bicaranya kalau di formal itu minim improvisasi. Jadi sesuai dengan rundown yang sudah ditentukan dalam acara tersebut gitu. Tapi kalau semi formal itu biasanya sama seorang MC itu diberikan mungkin ada kayak pepatah-pepatah atau mungkin ada tambahan-tambahan kalimat gimana masih semangat. Nah, itu biasanya ditambahkan oleh seorang MC di luar teks MC gitu. Terus habis itu ada MC informal, gayanya santai, penuh interaksi, fokus pada keakraban dan ekspresif. Jadi semi formal itu hampir sama seperti informal, tapi informal itu lebih bebas, tidak harus kostumnya itu tidak ditentukan, bebas. Contoh nih kayak MC sholawatan gitu, MC pengajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadanya juga tidak ada aturan-aturan tertentu untuk kita bisa membacakan teks MC. Jadi informal itu lebih santai banget gitu. Jadi tidak ada tuntutan kostum, tidak ada tuntutan gestur dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Oke. Teknik vokal MC. Nah, ini adalah salah satu teknik atau cara yang digunakan saat kita memulai sebuah MC. Oke, yang pertama itu artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu kejelasan pengucapan per kata. Pastikan setiap vokal dan konsonan itu terdengar utuh. Seperti yang saya bacakan tadi di awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak utuh, tidak usah diberikan gaya yang satu wabarakatuh, nggak usah. Jadi lebih kayak utuh. Assalamualaikum. Kalau MC itu ya ibu, itu nadanya pakai buat. Kalau MC formal biasanya pakai buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak lebih utuh kan gitu. Itu kalau MC formal. Kalau mungkin mendatangkan ibu bupati atau mungkin mendatangkan orang-orang penting, nah itu biasanya masuknya di kategori MC formal. Habis itu intonasi, naik turunnya suara dalam kalimat. Jadi untuk menekankan poin penting atau mengubah suasana, misal dari serius ke bersemangat. Contoh nih, naik dan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi kayak wabarakatuh gitu. Lebih kayak gitu kan, ekspresi yang santai dan gesturnya juga lebih senyumnya juga. Terus kostumnya juga kalau MC formal itu biasanya pakai jas atau mungkin di MC kenegaraan mengharuskan memakai baju adat. Ya sesuai dengan konteks acaranya juga. Tapi kalau MC semi formal itu juga sesuai dengan acaranya tapi lebih santai gitu. Mungkin pakai jas mini atau mungkin pakai apa yang dalam acara tersebut. Selanjutnya, bahasa tubuh dan ekspresi. Nah, ini salah satu pelengkap selain dari suara, nada, intonasi, artikulasi. Habis itu ada bahasa tubuh dan ekspresi. Contoh nih, ibu-ibu di rumah mungkin anaknya rewel, terus habis itu agak jengkel nih, terus habis itu ibu-ibu pandu MC, pandu acara. Nah, hype-nya atau itu kebawa sampai di acara tersebut, di kegiatan tersebut. Jadi nggak boleh kegiatan di rumah, kondisi di rumah ya, biarlah di rumah. Jadi pas ibu-ibu siap melaksanakan MC, jadi ya sesuai dengan aturan bagaimana menjadi seorang MC yang profesional gitu. Jadi disesuaikan. Kalau kita disuruh jadi MC di kegiatan formal, berarti konsepnya, tekniknya harus sesuai dengan MC formal. Tapi kalau kita dimandu mungkin kegiatan Agustusan atau HUT RI, nah itu juga kita sesuaikan, berarti fokusnya di MC semi formal. Kalau disuruh MC di pengajian, yasinan, berarti MC-nya informal gitu. Selanjutnya, kecepatan bicara atau tempo. Jadi harus Assalamualaikum. Jadi enggak Assalamualaikum. Jadi enggak ngobrol. Jadi harus ada tempo
tujuan bagaimana kita pas mengucapkan salam atau mengucapkan kalimat-kalimat dalam teks MC itu harus ada jedanya, ada koma-komanya gitu. Jadi kalau kita pemula atau nggak pernah MC tiba-tiba disuruh MC, nah bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Jadi ya harus belajar MC dari awal. Di sini kita belajar dari awal. Jika izin ya ibu-ibu, di sini saya juga masih belajar, jadi belajar saling sama. Oke, selanjutnya nada. Tinggi rendahnya suara secara umum harus disesuaikan dengan jenis acaranya. Jenis acaranya apa? Formal atau semi formal ataupun informal. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau formal berarti nadanya harus utuh. Kalau semi formal berarti lebih santai atau terbatas dalam improvisasi. Kalau mungkin kita informal, jadi lebih diberikan kesantaian lagi. Tidak menuntut kita harus memakai apa dalam kegiatan apa. Real dari keinginan kita sendiri, pengen jubah, nggak apa-apa, pokoknya sopan dan sesuai dengan ya acaranya sedang berlangsung. Selanjutnya, MC acara formal. Nah, jadi saya akan berikan contoh teks MC dan di sini kita belajar sama-sama. Nah, ini yang pertama ada MC formal, membawa acara dalam konteks resmi menuntut ketertiban tinggi terhadap protokol dan hierarki. Mungkin kalau masyarakat tuh kalau MC itu kayak kurang memahami lah. Tapi kalau protokol biasanya itu lebih umum gitu, bahasa protokol itu lebih umum. Tujuannya adalah untuk menjaga kesakralan, ketertiban dan kehormatan acara. Bahasa yang digunakan itu harus baku gitu. Kalau kita orang di Indonesia berarti harus sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Itu dalam konteks MC formal. Tapi juga tidak menjadi hal yang mutlak atau kewajiban yang jika ditinggalkan dosa, enggak. Tetap kembali ke kita, teman-teman. Sikap MC harus serius, berwibawa dan mengikuti naskah rundown yang ketat. Tidak ada ruang untuk humor atau improvisasi mendadak. Jadi untuk MC formal itu nggak ada humornya. Jadi bagaimana ibu-ibu itu nggak ada. Gitu. Jadi kalau MC formal itu real mutlak sesuai dengan rundown acara yang diberikan oleh panitia. Contoh MC formal ya. Ini MC formal dari saya sendiri. Nah, ini prosesi wisuda universitas. Jadi ini salah satu bentuk MC formal. Dari kostumnya disuruh memakai kebaya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan acara yang sedang berlangsung. Jadi itu ada MC formal berhubungan dengan prosesi wisuda. Yang kedua itu pelantikan jabatan tinggi atau jabatan yang fokus di perguruan tinggi yang saya ambil. Jadi ini adalah salah satu kostum yang saya gunakan dalam kegiatan MC formal. Jadi nanti akan ada perbedaan antara MC formal itu kostumnya seperti apa, terus dekorasi panggungnya seperti apa, dan MC semi formal itu seperti apa. Oke. Selanjutnya, MC semi formal memungkinkan MC untuk sedikit melonggarkan aturan. Jadi kayak kita itu keluar dengan rundown tapi tetap menjaga keutuhan rundown tersebut. Jadi kita berikan mungkin nanti ada ice breaking. Ayo kita mungkin ini dulu ice breaking dulu. Nah ini salah satu bentuk untuk memberikan humornya kepada peserta gitu. Jadi ada penambahan agar suasana itu tetap hidup. Oke. Bahasa yang digunakan umumnya formal, namun diselingi humor yang cerdas dan interaksi ringan dengan audiens. Jadi ada interaksinya. Tapi kalau MC formal itu nggak ada interaksinya. Jadi real sesuai dengan teks, open teks sesuai dengan teks. Tapi kalau semi formal kita bisa kasih sering-sering ice breaking, mungkin nanti ada apa kayak pemberian semangat dan sebagainya. Itu salah satu penambahan dari MC sendiri karena itu MC-nya bukan MC formal. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk kegiatan MC informal. Gitu. Nah, kalau MC formal tadi kan ada pakai jas, terus habis itu di kegiatan wisuda harus memakai batik. Nah, tapi kalau MC formal itu berarti disesuaikan dengan acaranya gitu. Yang itu ada BUT RI, terus habis itu seminar. Jadi ini salah satu bentuk kegiatan seminar atau MCI semi formal gitu. Seminar, workshop, konferensi bisnis. Jadi tidak menuntut
untuk memakai jas atau apa gitu ya. MC informal, jadi melonggarkan aturan demi menjaga suasana. Jadi nggak harus di atas panggung, mungkin kayak di lapangan, di outdoor itu juga bisa. Itu maksudnya juga di MC informal. Gayanya akrab dan santai, interaksi maksimal. Jadi lebih diberikan kesantaian dalam aturannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh MC informal. Jadi kayak host karaoke, pemandu bazar, sholawatan, halal bihalal, workshop santai, festival, dan pentas seni. Jadi lebih diberikan kebebasan, nggak mengharuskan pakai baju yang wah-wah, nggak usah. Jadi lebih kayak pakai kaos nggak apa-apa. Jadi lebih ke enaknya kita untuk bagaimana mengekspresikan sebuah MC gitu. Sekarang kita belajar sama-sama membaca teks MC ya Ibu. Kita belajar sama-sama. Saya itu pernah bingung dulu. Saya nggak bisa MC, tapi takutnya nanti kalau setelah lulus kuliah tiba-tiba masyarakat suruh meminta, ayo MC ikut rapat desa atau dan sebagainya. Jadi nggak bisa, tapi bagaimana dituntut untuk bisa, jadi kayak melakukan kewajiban tanpa adanya kesenangan gitu. Jadi kayak yes pokoknya belajar gitu. Sak wayah-wayah kanggo nggak ada yang tahu gitu. Oke, penulisan teks MC. Penulisan teks MC yang pertama itu ucapan salam. Itu ada opsi 1 dan opsi 2. Nah, kalau opsi 1 itu bisa digunakan kalau kita mau menggunakan alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Tapi kalau kita menuntut untuk bertemu dengan orang-orang penting dan yang mana itu di kegiatan tersebut ada yang non Islam dan sebagainya, kita boleh menggunakan opsi yang kedua gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu gitu. Itu salah satu bentuk kita untuk menghargai toleransi di sebuah acara tersebut gitu. Jadi kita melihat dari acaranya. Kalau memungkinkan di dalamnya ada non Islam, jadi untuk kita menghargai dan toleransi, kita menggunakan opsi yang kedua. Oke. Selanjutnya. Nah, setelah ucapan habis itu ada penghormatan. Jadi di acara tersebut itu siapa saja yang datang gitu. Kalau mungkin ibu desa yang datang, terus habis itu ada bupati yang datang. Jadi kita penghormatan sesuai dengan tamu undangan yang ada. Nah, ini saya berikan contoh penghormatan di kegiatan ini. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, yang terhormat Kepala Desa Winerejo, Bapak Ma'adir Jamili SH. Jadi kalau mungkin punya gelar bisa dicantumkan. Itu salah satu bentuk untuk menghormati. Kuliah sungguh masa gak disebut nih saya gitu. Jadi untuk menghormati beliau-beliau pejabat-pejabat tinggi, kita cantumkan gelarnya juga gitu. Nah, biasanya yang sering salah itu yang kami hormati, terus habis itu yang terhormat. Kalau mungkin ada kiai haji, kita bisa awal dengan yang kami muliakan. Itu juga bisa. Salah satu juga bentuk takdim bagaimana kalau ini kan santri dari salam. Jadi bagaimana takdimnya itu, pengucapannya dan sebagainya itu juga mbak-mbak sangat diutamakan juga gitu. Nah, mungkin kalau ada bapak-bapak beliau-beliau yang mungkin di pondok pesantren, mungkin pas penghormatannya bisa yang kami muliakan. Jadi bisa diawali gitu. Tapi kalau pejabat-pejabat tinggi gitu, langsung saja yang terhormat. Jadi setelah yang terhormat, yang kami hormati. Jadi biasanya itu saya pernah sering dengar tuh yang kami hormati dulu, terus yang terhormat. Bahkan tidak ada yang terhormat, langsung yang kami hormati. Jadi urutannya yang terhormat Bapak Kepala Desa, terus habis itu yang kami hormati. Itu adalah salah satu rumus bagaimana kita menyampaikan sebuah MC yang baik. Oke. Setelah yang terhormat, yang kami hormati perangkat jajaran pemerintah Desa Winerejo, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Winerejo dan seluruh ibu-ibu kader PKK Desa Winerejo. Dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber siapa gitu. Jadi kalau mungkin dalam kegiatan tersebut mendatangkan orang penting, langsung setelah yang terhormat, yang kami hormati, habis itu kami ucapkan selamat datang
kepada narasumber atas nama siapa, gitu. Itu salah satu bentuk untuk kita menghargai beliau sebagai tamu undangan. Gitu. Terus mungkin ada penambahan lagi, dan tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa KKN Unisha. Gitu. Itu salah satu bentuk untuk memberikan perlengkapan dalam sebuah penghormatan. Yang paling utama itu yang terhormat, habis itu yang kami hormati dengan sekali. Selanjutnya, ucapan puji syukur. Jadi setelah di atas tadi ucapan salam, habis itu penghormatan, dan selanjutnya ucapan puji syukur. Itu salah satu bentuk apa ya, Bu? Konsep-konsep yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Jadi kayak kalau dalam Islam itu rukun wajib gitu ya. Jadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses pembuatan teks MC. Nah, yang setelah ini adalah penghormatan, dan selanjutnya adalah ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Bisa ditambahkan amin amin ya rabbal alamin. Kita juga berikan lantunan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu bisa ditambahkan lagi Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni addin Islam. Itu juga bisa ditambahkan. Nah, setelah itu adalah tema kegiatan. Jadi setelah kita ucapan, habis itu tema kegiatan atau tanggal kegiatan. Jadi ini momennya, tanggalnya agak ditinggikan. Bertepatan pada hari ini, Jumat 7 November 2025, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan seminar MC atau Master of Ceremony di Desa Wringin-Rejo atau di Balai Desa Wringin-Rejo gitu. Jadi untuk tema kegiatan itu bisa di-powerkan gitu. Mungkin temanya apa? Mencetak generasi muda yang unggul dan profesional. Jadi salah satu power utama dalam MC itu pada saat kita penyampaian temanya itu. Jadi setelah sholat beserta salam, habis itu langsung pada hari ini Senin. Jadi ada power di bagian tertentu yang mana pada tema kegiatan atau tanggal kegiatan itu. Jadi pada kalimat pertengahan itu kalau bisa nadanya dinaikkan. Kalau mungkin pada hari ini, contoh nih 5 Oktober 2025 kita bersama-sama mengikuti rapat desa atau apa gitu. Jadi powernya dipaskan pada saat kita mengucapkan tema kegiatan gitu. Oke, selanjutnya pembacaan surah Al-Fatihah. Biasanya itu salah satu hal yang paling diutamakan sebelum mulai acara. Bagaimana agar acara itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita berdoa bersama-sama. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar. Biasanya diberikan selingan ala hadihimiyah walikulimyatin sholihah al-Fatihah. Jadi sholihah al-Fatihah. Jadi kayak diberikan tekanan-tekanan yang mana itu memberikan keindahan dalam kita menyampaikan sebuah leksi gitu. Nah, terus habis itu kalau mungkin ada pembacaan ayat suci Al-Quran, itu juga bisa dimasukkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara bapak siapa, atau ibu berarti kepada saudari gitu ya, saudara laki-laki, saudari untuk perempuan, disilahkan. Jadi nggak usah diberikan kata waktu dan tempat, kami persilahkan, itu nggak usah diberi, nggak apa-apa. Yang mana kita disilahkan berarti waktu tempat sudah disediakan gitu. Jadi meringkas sebuah kalimat yang mana tetap sopan dan tidak mengelur waktu gitu. Jadi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara siapa, habis itu disilahkan. Selesai disampaikan terima kasih. Biasanya itu ada yang pas sebelum, setelah pembacaan, habis itu diucapkan lagi, disampaikan terima kasih kepada bapak ini. Biasanya gitu. Jadi nggak usah disebutkan lagi namanya beliau gitu. Jadi cukup di awal kepada saudara siapa, silahkan, habis disampaikan terima kasih. Terus mungkin ada ditambahkan lagi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau mungkin ada mars desa dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pelengkap setelah pembacaan ayat suci Al-Quran.
pembacaan ayat suci Al-Quran itu attitude bahasanya gitu, itu ditaruh di awal dulu sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi wis khusyuk di hadapan Gusti Allah, habis itu langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kalau Indonesia dulu terus membaca ayat suci Al-Quran, pesannya itu kayak kurang bagus gitu. Jadi alangkah baiknya pembacaan ayat suci Al-Quran dulu, habis itu menyanyikan lagu. Nah, menyanyikan lagu bisa ditambahkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pas apa. Kepada yang bertugas disilakan hadirin dimohon berdiri. Gitu. Terus hadirin dipersilahkan duduk kembali. Gitu. Jadi ini salah satu teknik juga dalam penulisan teks MC. Nah, setelah menyanyikan lagu, habis itu ada sambutan. Sambutannya ini terserah dari panitia, mungkin sambutan cukup dari Bapak Kepala Desa atau mungkin dari Pak PKK atau mungkin dari beliau-beliau yang diharapkan atau diminta ketua panitia dan lain sebagainya. Itu juga bisa dipastikan bagaimana panitia itu memintanya seperti apa, ya seorang MC yang manut, biasanya gitu manut. Sambutan Kepala Desa Wringin-Rejo sekaligus yang akan membuka kegiatan seminar MC kepada Bapak Muhammad SH disilakan. Dan terus sudah selesai dari podium, habis itu kepadanya yang disampaikan terima kasih. Itu sudah bagus. Mungkin dilanjutkan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wringin-Rejo kepada Ibu disilakan. Ibu siapa? Ada gelarnya disilakan. Selesai dari podium disampaikan terima kasih. Jadi untuk lebih mempersingkat tapi tetap sopan. Ini salah satu model teks MC yang sering digunakan dalam kegiatan formal. Tapi juga tak terkecuali bisa digunakan di informal, semi-formal boleh, sama saja. Tapi untuk ini lebih fokus ke informal. Kalau semi-formal mungkin pas di atas tadi, pas ucapan tadi pakai alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in boleh, karena mayoritas beliau-beliau yang datang itu bukan dari atau di luar agama Islam gitu. Jadi mayoritas Islam jadi menggunakan opsi yang pertama tadi. Nanti ini bisa di-share juga nggak apa-apa, mungkin buat belajar gitu, belajar bareng-bareng. Oke, selanjutnya. Nah, setelah sambutan, habis itu beraksi. Beraksi itu apa? Berarti inti acara. Dilanjutkan acara inti seminar Master of Ceremony. Kepada moderator mungkin diberikan namanya siapa, Ibu Nur Hidayati MPD, disilakan. Tapi kalau nggak ada moderatornya langsung saja boleh. Jadi nggak usah pakai yang nomor 1 langsung. Dilanjutkan acara inti Master of Ceremony kepada pemateri Ibu siapa gitu disilahkan untuk naik ke atas panggung gitu. Itu salah satu bentuk teknik, nggak usah diberikan moderator nggak apa-apa kalau emang di acaranya nggak ada moderator gitu. Nah, setelah beraksi habis itu doa itu biasanya siapa yang memandu, jadi juga disesuaikan. Dilanjutkan pembacaan doa atau langsung pembacaan doa kepada Bapak ini disilahkan, kepada Bapak siapa dikasih gelar disilahkan, disampaikan terima kasih. Jadi kalau saya disebutkan lagi kepada Bapak ini disampaikan terima kasih, nggak usah langsung disampaikan terima kasih, itu juga sudah bisa. Nah, habis itu penutup. Jadi penutup ini powernya sama seperti pengucapan tema tadi. Jadi pas temanya powernya dikuatkan, pas penutup powernya juga dikuatkan lagi. Demikianlah kegiatan seminar MC Master of Ceremony di Balai Desa Wringin-Rejo. Saya selaku pembawa acara, atau mungkin diberikan nama saya Sri Wahyuni selaku pembawa acara, itu boleh. Jadi untuk upgrade, jadi saya kayak diberikan nama juga boleh, atau saya selaku pembawa acara saja juga boleh. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan, terima kasih atas segala perhatian. Biasanya juga ditambahkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak usah diberikan aqwamit thoriq, langsung terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kayak lebih ada penekanan. Boleh sekarang praktik MC ada satu ada yang maju. Enggak?
Ibu versi yang satu atau versi yang kedua? Perkiraan akan membacakan nasi mungkin dari pesertanya atau dari tamu undangannya ada yang tulis begini. Itu bisa menggunakan opsi yang kedua. Jadi nanti ada kayak salam toleransi antara berbagai keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Kepala Desa Ringrejo, Bapak Muadin Damiri SH. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ringrejo dan seluruh ibu-ibu kader PKK Desa Ringrejo. Dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber seminar MC Ibu Sri Wahyuni, perwakilan dari mahasiswa KKN Indonesia Blok Agung Banyuwangi. Tidak lupa yang kami banggakan kepada seluruh mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Indonesia Blok Agung Banyuwangi di Desa Ringrejo yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam. Bertepatan dengan hari ini, Jumat 7 November 2025, kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan seminar MC Master of Ceremony di Balai Desa Ringrejo. Bertepatan dengan hari ini, Jumat 7 November 2025, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan seminar MC Master of Ceremony di Balai Desa Ringrejo.
dengan harapan acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara disilakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara disilakan. Disampaikan terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dilanjutkan sambutan kepala desa Ringrejo yang sekaligus akan membuka kegiatan seminar MC kepada Bapak Muhammad SH disilakan. Disampaikan terima kasih. Sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ringrejo kepada Ibu disilakan. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara inti Seminar Master of Ceremony kepada moderator Ibu Nur Hidayati MPDI disilakan. Disampaikan terima kasih. Kepada pemateri Ibu Sri Wahyuni dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Disampaikan terima kasih. Pembacaan doa kepada saudara disilakan. Pembacaan doa kepada saudara disilakan. Disampaikan terima kasih. Demikianlah kegiatan seminar MC Master of Ceremony di Balai Desa Ringrejo. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Ema sudah bagus. Tinggal kebiasaannya lagi, dibiasakan lagi, diulang-ulang lagi, lebih bagus lagi. Masya Allah, terima kasih Bu Ema. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa maju lagi satu, mungkin nanti dibagi, jadi nggak langsung satu teks, bagian atas siapa, bagian bawah siapa. Ayo monggo. Monggo kita belajar sama-sama. Atau mungkin kita coba semuanya ya. Semuanya atau perwakilan saja. Oke, ayo monggo dari ibu-ibu bisa mendampingi saya, mungkin dari ibu kepala desa monggo. Oh, monggo ayo ibu. Mungkin dari ibu-ibu yang masih muda ini semangatnya masih luar biasa ini kayaknya.
kasih yang pertama. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Wimirjo Bapak Mu'adzim SH, yang kami hormati perangkat jajaran pemerintah Desa Wimirjo, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Wimirjo dan seluruh ibu-ibu kader PKK Desa Wimirjo. Dan kami ucapkan selamat datang kepada narasumber seminar MC Ibu Sri Wahyuni, perwakilan dari mahasiswa KKN UIMSYA Blok Agung Banyuwangi. Tak lupa yang kami banggakan kepada seluruh mahasiswa kuliah kerja nyata KKN UIMSYA Blok Agung Banyuwangi di Desa Wimirjo yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan